Halo semuanya dan selamat datang di channel Portal Kartun. Oke, jadi episode ke-7 dari Amazing Digital Circus akhirnya rilis. Dan boy oh boy, ini episode bener-bener gila banget sih. Ketika gue berpikir kalau episode kemarin sudah menghadirkan kita sebuah konflik yang sangat gila dan juga intens, well, episode ini juga menghadirkan hal yang serupa, namun dengan tingkatan yang berkali-kali lipat. Nah, memangnya seberapa gilakah episode ini? Well, sebelum masuk ke pembahasan, gue pengen ngasih tau aja kalau gue telah membuat video reaction dari episode ini di konten membership gue yang ada di channel utama. Jadi buat kalian yang penasaran dengan pandangan pertama gue terhadap episode ini, kalian bisa langsung berlangganan saja di membership gue ya. Nah, mungkin cukup basa-basinya, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Oke, episode ini dibuka dengan seluruh member sirkus kecuali Jax sedang berkumpul dan bertanya kepada Kane mengenai petualangan kali ini. Nah, tapi anehnya, Kane mengatakan kalau hari ini ia tidak kepikiran untuk memberikan sebuah petualangan kepada mereka. Ketika Gangle meminta saran kepadanya apa yang harus mereka lakukan saat ini, Kane seketika langsung memunculkan sebuah pintu yang ia sebut sebagai The Chinese Room. Pada awalnya, kemunculan pintu ini terlihat sangat random dan seperti bagian dari lelucon receh yang biasa muncul dari kartun ini. Namun ketika gue mencari apa arti dari Chinese Room itu sendiri, ternyata nama tersebut merujuk kepada sebuah eksperimen dengan nama yang sama. Gue sendiri nggak begitu mengerti maksud dari eksperimen ini, namun dari yang bisa gue pahami adalah eksperimen ini bertujuan untuk membuktikan bahwa AI itu hanya bisa menjawab suatu perintah berdasarkan pola dan aturan, namun mereka tidak mampu memahami perasaan. Eksperimen ini berjalan dengan satu orang yang tidak mengerti bahasa Mandarin ditempatkan dalam satu ruangan yang berisikan buku panduan mengenai bahasa Mandarin. Lalu ketika orang di luar ruangan itu memberikan sebuah pertanyaan dalam bentuk bahasa Mandarin, orang yang ada di dalam ruangan itu akan menjawab berdasarkan buku aturan yang ia miliki saat ini, walaupun ia sendiri masih tidak mampu dalam berbahasa Mandarin. Dan hal ini terbilang sama persis seperti yang terjadi kepada AI. AI hanya bisa menjawab pertanyaan berdasarkan buku panduan atau data yang mereka miliki. Mereka tidak mampu memahami makna lain dari suatu pertanyaan yang ada di luar pengetahuan mereka. Pada awalnya, ini semua terdengar tidak begitu nyambung dengan kartun ini, namun setelah dipikir-pikir kembali, makna dari Chinese Door sendiri sebenarnya sangat terhubung dengan Kane yang digambarkan sebagai AI yang ingin bisa memiliki perasaan dan juga dimengerti oleh seorang manusia. Namun ketika ia mendapatkan afeksi tersebut, dirinya selalu mengalami error karena ia tidak mampu memproses hal yang ada di luar kode perintahnya. Setelah perbincangan sebelumnya, Kane akhirnya membiarkan seluruh grup sirkus untuk bersantai di sebuah danau dan kita pun diperlihatkan dengan adegan yang sudah pernah kita lihat dalam video teaser yang ditujukan oleh Glitch Production beberapa waktu yang lalu. Nah, kelanjutan dari adegan itu memperlihatkan Pomni yang mencoba untuk menyelam ke dalam danau untuk bisa mengambil matanya Ragatha yang terlepas. Di sana, Pomni bertemu dengan dua ekor ikan aneh yang memiliki suara yang sangat familiar. Untuk ikan yang warna kuning, gue menduga kalau sosok tersebut disuarakan oleh Zach Heddle, aka kreator dari kartun Smiling Friend. Nah, untuk ikan yang berwarna ungu, gue pribadi nggak bisa memperkirakan siapakah yang menyuarakan karakter tersebut, namun berdasarkan informasi yang gue temukan di internet, ikan itu disuarakan oleh Serpelo. Yes, pada akhirnya Glitch Production mendatangi dua legend dari dunia animasi independen ini. Kapan ya dua sosok ini mau bekerja sama dengan mereka dan membuat animasi sendiri? Kayaknya bakal menarik banget gak sih kalau misalnya ini dua orang bisa membuat kartun bersama? Wah, gak kebayang tuh bakal seberapa chaosnya tuh animasi. Nah, sementara itu, Zubul mencoba untuk menghampiri Jax yang saat ini sedang memisahkan dirinya dari grup sirkus yang lain. Ia mencoba untuk membuat Jax mau mengeluarkan isi hatinya, namun Jax terus kali menolak dan akhirnya ia pergi menuju ruangannya sendiri. Di sana, Jax terbaring di tempat tidurnya dengan sangat depresi sambil melihat sebuah foto ketika ia masih bersama dengan Ribbit dan juga Kaufmo. Nah, lalu tiba-tiba muncul sebuah tangan yang menyerupai tangannya Ribbit dari lubang yang ada di tembok kamarnya yang mencoba untuk menghampiri Jax. Jax yang awalnya ketakutan akhirnya mencoba untuk menyentuh tangan tersebut dan setelah itu ia pun masuk ke dalam sebuah dunia yang sangat abstrak dan Jax terlihat merasa sangat damai di sana. Yap, di momen inilah Jax sebenarnya sudah merasa sangat frustasi dengan semua ini dan ia berpikir untuk menyerah yang mana hal tersebut akan segera membuatnya mengalami abstracted. Nah, tapi untungnya Pomni tiba-tiba mengetuk pintu kamarnya dan Jax seketika langsung tersadar dengan bola matanya yang menandakan kalau ia sebelumnya sedang dalam proses abstracted.
Kedatangan Pomni di sini adalah untuk memberitahu Jax bahwa ia dihampiri oleh sebuah manekin yang mengatakan kalau ia merupakan seorang manusia yang keberadaannya tidak diketahui oleh Kane dan ia juga mengetahui jalan keluar dari dunia tersebut. Yap, inilah dia manekin yang telah kita lihat sejak episode 5 kemarin. Pada awalnya, Jax enggan untuk ikut dengan mereka, tapi setelah Pomni meyakinkannya sekali lagi, Jax akhirnya mau ikut berpartisipasi. Singkat cerita, mereka pun berhasil masuk ke dalam ruangan tersebut untuk membicarakan soal rencana pelarian ini tanpa Kinger, karena manekin itu yang menamai dirinya sebagai Abel mengatakan kalau ia memiliki histori yang kurang menyenangkan dengan Kinger. Pada titik ini, baik dari kita mungkin sempat berpikir bahwa semua hal yang dikatakan oleh Abel itu memang benar. Bagaimana ia menjelaskan soal backstory dan juga keberadaannya sendiri itu dengan sangat meyakinkan, serta semua pernyataan itu sudah seperti mengkonfirmasi semua teori yang beredar selama ini. Nah, tapi di waktu yang bersamaan, hal ini tentu sangat janggal karena entah kenapa semua teori ini malah terkonfirmasi secara langsung di momen ini. Kalau andaikan ini merupakan episode terakhir, mungkin hal itu bakal lebih meyakinkan lagi. Namun mengingat kita masih memiliki 2 episode tersisa, tentu semua perkataan Abel itu sangat janggal. Nah, singkatnya, rencana mereka kali ini adalah Jax akan mengalihkan perhatiannya Kane dengan mengajaknya makan malam agar ia bisa mendapatkan kunci ke kantornya Kane, karena menurut Abel, disitulah mereka bisa pergi menuju jalan keluar. Jax awalnya sempat menolak dan berpikir bahwa ini semua hanyalah petualangan yang didesain oleh Kane. Tapi setelah Abel menceritakan semuanya, Jax akhirnya mau mengikuti rencana tersebut. Di saat Jax berusaha untuk mendapatkan kunci itu, Pomni dan Agatha pergi bersama dengan Abel menuju ruangan administrasi untuk bisa mendapatkan akses menuju pintu keluar. Sementara itu, Zubel dan Gengel yang menetap di ruangan utama akhirnya memutuskan untuk memberitahu Kinger mengenai rencana pelarian mereka. Mendengar hal itu, Kinger seketika langsung kebingungan mengenai rencana mereka dan sekaligus sosok Abel itu sendiri. Sebelum bisa menjawab kebingungan itu, Jax akhirnya kembali dengan kunci yang mereka butuhkan dan tidak lama berselang, Pomni dan Agatha juga tiba di sana. Ketika Pomni memberikan kunci administrasi kepada Kinger, seketika Kinger sempat mengingat sesuatu, tapi sebelum ia bisa memberitahu hal itu, ia pun segera terkena cahaya yang membuatnya langsung lupa dengan segalanya. Oh ya, buat kalian yang masih belum sadar, jadi Kinger ini bakal menjadi sangat waras dan bisa mengetahui segala hal yang ada di dunia ini apabila ia berada di dalam kegelapan. Itulah kenapa ketika ia bersama dengan Pomni dan juga Agatha dalam kegelapan di episode lalu, ia terlihat seperti pria yang sangat waras dan juga sangat bijak. Nah, setelah semuanya berkumpul, Abel langsung melemparkan mereka semua menuju kantornya Kane dan ia pun menjadi pihak yang tetap tinggal di sana. Nah, pada titik inilah, gue akhirnya bisa memiliki momen yang sangat tepat untuk menyinggung soal animasi ini yang mengambil inspirasi dari cerita novel yang sangat terkenal, yaitu I Have No Mouth But I Must Scream. Yes, kalian gak salah dengar, keseruan cerita dari Amazing Rachel Circus itu berbasis pada cerita horor ikonik tersebut. Bukti ini kalau nggak salah sudah dikonfirmasi oleh Gooseworks pada saat kartun ini masih memiliki 2 atau 3 episode saja. Di sepanjang cerita ini berjalan, ada banyak sekali momen yang terlihat seperti mengambil inspirasi dari cerita ikonik tersebut. Nah, tapi pada episode ini, terdapat 2 momen yang terlihat sangat jelas mengambil inspirasi dari beberapa momen ikonik dari cerita itu. Momen yang pertama adalah ketika Abel memutuskan untuk menetap di dunia itu dan membiarkan mereka semua bisa pergi, yang mana itu merujuk kepada ending dari cerita I Have No Mouth But I Must Scream, sedangkan itu momen yang satunya lagi bakal kita singgung di akhir cerita. Nah, ketika Pomni tinggal berdua saja dengan Abel, ia sempat menyadari bahwa Abel sepertinya bukanlah manusia setelah ia mengucapkan kalimat yang sama secara berulang. Nah, ketika mereka semua telah sampai di kantornya Kane, mereka berjalan secara perlahan melewati ruangan tersebut menuju pintu keluar dari dunia ini. Bisa dibilang, ini adalah momen yang paling menegangkan yang pernah dihadirkan oleh animasi ini. Hal ini dikarenakan kita sudah bisa tahu bahwa mereka semua tidak akan mungkin langsung keluar dari dunia tersebut, dan juga setelah momen itu, kondisi dari mereka pastinya bakal tidak akan sama seperti dulu dan bakal ada banyak sekali kemungkinan buruk yang bisa terjadi kepada mereka semua. Bisa saja Ken akan menunjukkan sifat aslinya yang merupakan sosok antagonis yang sangat jahat seperti M, atau bisa saja salah satu dari mereka akan mengalami abstrakted di depan semua orang. Nah, ketika sudah sampai di ujung, mereka diberikan 2 pilihan tombol, yaitu tombol merah dan juga biru. Apabila tombol merah ditekan, maka mereka semua akan tetap di dunia tersebut. Namun apabila tombol biru ditekan, maka dunia digital ini akan mati dan mereka semua akan bisa keluar. Sebuah pilihan yang sangat jelas, namun Pomni merasa ada hal yang sangat janggal dari semua ini. Ia mencoba untuk mencari bukti bahwa ini semua bisa saja merupakan jebakan, dan hal ini pun membuat Jack sangat tertekan hingga ia bergerak secara mandiri untuk menekan tombol merah.
Setelah tombol itu ditekan, Kane akhirnya muncul dan mengungkapkan bahwa semua ini adalah petualangan yang telah ia rencanakan selama ini. Yap, semua yang telah diperkirakan oleh Jax di sepanjang episode ini ternyata memang benar. Walaupun ini bukanlah twist yang sangat tidak terduga, namun gue harus akui bahwa ini merupakan twist yang sangat-sangat bagus. Hal ini dikarenakan mereka berhasil membuat gue merasa sangat bimbang di sepanjang cerita ini berjalan. Di satu sisi, gue merasa sangat excited karena semua teori yang gue percaya selama ini ternyata memang benar. Namun di sisi lain, mereka juga berhasil membuat gue merasa ragu karena semua teori itu terbukti secara akurat dan seperti terlalu sempurna untuk terbukti benar. Hal ini seolah-olah menunjukkan bahwa kreator dari animasi ini selalu mengikuti perkembangan diskusi teori dari para fans, dan ia pun menggunakan semua itu sebagai amunisi dalam membuat sebuah twist yang bisa membuat kita semua merasa terkejut. Permainan tarik ulur yang mereka gunakan pada episode ini benar-benar bagus banget hingga membuat gue merasa sangat puas dan juga terkejut dengan twist itu, walaupun kita juga sudah menduganya dari awal. Nah, ketika momen ini pertama kali muncul, hal pertama yang langsung terbenak di kepala gue adalah mereka langsung menunjukkan secara gamblang bahwa cerita ini memang benar berbasis kepada cerita dari I Have No Mouth But I Must Scream. Momen ini seharusnya menjadi penyadar bagi para penonton bahwa setiap petualangan yang dilalui oleh anggota sirkus itu sebenarnya merupakan versi alternatif dan juga lebih ramahnya dari siksaan yang ada di cerita tersebut. Para anggota sirkus ini memang tidak disiksa secara langsung dan diniatkan, namun mereka tentu harus merasakan berbagai kejadian yang tidak mengenakan, mulai dari pelakuan yang tidak baik dari sesama anggota sirkus, ataupun harus mengalami mental breakdown atas semua kejadian yang telah dilalui. Koneksi antara kedua cerita ini dibangun dengan sangat rapi dan juga bagus, di mana kita bisa merasakan kesamaan antara keduanya. Namun Amazing Digital Circus berhasil membuat cerita baru yang terasa mandiri dan tidak terkesan seperti meniru sumber inspirasinya. Nah, setelah pengungkapan itu, kita pun langsung ditunjukkan dengan momen kelanjutan yang langsung membuka banyak sekali teori dan juga spekulasi. Jadi setelah semua ini terungkap, Jax langsung tertawa lepas karena dugaannya selama ini ternyata memang benar. Tidak hanya itu saja, ia juga menunjuk kepada Kane bahwa selama ini ia mampu dan telah memanipulasi pikiran mereka semua. Kalimat itu seketika langsung menimbulkan banyak sekali dugaan, di mana salah satu dugaan tersebut adalah mengenai momen ketika Jax secara tiba-tiba menekan tombol merah tanpa sadar. Pada awalnya, kita mungkin berpikir kalau hal itu terjadi karena Jax sempat memiliki trauma atau tragedi di masa lalu yang membuatnya ingin selalu menetap di dunia itu tanpa ia sadari. Nah, tapi lewat perkataan Jax sebelumnya, terdapat sebuah kemungkinan bahwa semua pandangan trauma itu sebenarnya merupakan hasil manipulasi yang dibuat oleh Kane agar Jax mau menekan tombol tersebut. Selain momen barusan, terdapat sebuah teori yang jauh lebih liar lagi, di mana semua petualangan yang telah mereka lalui selama ini, itu bisa saja telah dikendalikan oleh Kane. Semua siksaan, trauma, depresi, konflik, dan bahkan pengembangan karakter, itu bisa saja merupakan keinginan Kane untuk bisa menghasilkan sebuah petualangan yang lebih menarik. Yes, yang itu berarti semua cerita yang kita lihat selama ini sebenarnya bukanlah sebuah cerita asli atau natural, melainkan merupakan sebuah cerita rekayasa yang dibuat oleh sebuah AI. Tidak hanya sampai di situ saja, ketika Kane berusaha menenangkan situasi dengan mengatakan bahwa ia hanya sedikit melakukan manipulasi kepada mereka semua dan ia tidak berani melakukan hal lebih karena itu berpotensi untuk menimbulkan efek yang jauh lebih mengerikan, seketika King langsung menyebutkan sebuah nama yaitu Scratch the First Abstracted. Nah, berdasarkan spekulasi yang beredar di internet, Scratch itu merupakan manusia pertama yang mengalami abstracted dan kemungkinan besar hal itu bisa terjadi dikarenakan Kane telah memanipulasi pikirannya secara berlebihan hingga membuat dirinya sangat kacau dan akhirnya menjadi seperti itu. Nah, tapi gue pribadi awalnya memiliki keyakinan yang berbeda, di mana semua ini membuktikan bahwa Kane itu sebenarnya merupakan seorang manusia sama seperti member sirkus yang lain, namun dirinya mengalami abstracted dan berubah menjadi AI. Teori tersebut sebenarnya merupakan cabang dari teori lain yang gue percayai selama ini, yaitu semua manusia yang telah terabstracted itu terkonversi menjadi bagian dari dunia digital ini dan keberadaan mereka akan muncul dalam setiap AI yang ada di sana. Nah, lalu ketika AI tersebut mulai semakin pintar, itu sebenarnya merupakan tanda bahwa kesadaran dari para manusia yang telah terabstracted itu akhirnya mulai muncul kembali. Nah, apabila teori ini memang benar, maka semua perkataan Abel itu bisa saja merupakan tanda bahwa ia mulai kembali sadar, namun Kane berhasil menahannya agar tidak bergerak lebih jauh. Yes, I know, spekulasi ini memang sangat kontradiktif dengan pernyataan gua mengenai Kane yang merupakan seorang manusia. Tapi ya, setelah dipikir-pikir kembali, rasanya sangat tidak masuk akal aja sih kalau misalnya Kane itu merupakan seorang manusia. Namun teori mengenai manusia yang terabstracted berubah menjadi AI, gue pribadi masih percaya sih soal teori tersebut. Nah, dengan semua tekanan ini, Kane akhirnya tidak mampu meredakan situasi, dan dia pun langsung pergi dan meninggalkan mereka semua yang masih shock berat atas pengungkapan itu.
Nah, jadi begitulah yang bisa gue bahas pada video kali ini. Sebuah episode yang sangat-sangat luar biasa dan sekaligus menjadi bukti bahwa kartun ini terus kali memiliki kualitas yang semakin bagus seiring berjalannya waktu. Nah, jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya dengan semua teori yang gue jabarkan pada video kali ini? Atau kalian memiliki spekulasi lain? Bila iya, tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jadi mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!